Selanjutnya kita ikuti Indonesia Madu. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saya yang hormati Bapak Anggota Nahdlatul Ulama Provinsi Maluku Utara beserta seluruh jajaran dan staf dari Majelis Zikir Al-Ansor dan juga warga Robogo yang hadir di Masjid Al-Fajr beserta seluruh pengurus dari Masjid Al-Fajr dan seluruh jemaah hadirin hadirat yang alhamdulillah malam ini kita sama-sama berkumpul di masjid tempat yang paling mulia yang ada di alam jagat raya ini. Ahabbul liqa illallah subhanahu wa ta'ala masajiduha. Sebaik-baiknya tempat di bumi ini adalah masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita berkumpul untuk sama-sama mengenang dan memperingati daripada Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema yang diangkat saya ambil poin akhirnya, memajukan umat. Di tema itu kita perlu pahami bahwa cara untuk memajukan umat itu harus lewat dengan namanya ilmu pengetahuan. Jadi agama kita, agama Islam sudah memberikan regulasi khusus kepada pemeluknya untuk menuntut ilmu. Ilmu yang paling utama yang wajib bagi kita tentu ilmu agama, setelahnya ilmu pengetahuan lainnya. Bahkan hukumnya bukan sunnah. Sebagian ilmu agama itu hukumnya ada yang wajib, sebagian lainnya hukumnya ada yang sunnah. Kalau hukum ilmu agama yang wajib itu hanya 3. Yang pertama ilmu akidah, bagaimana kita bisa mengenal Allah lewat sifat-sifatnya, lewat asma-asmanya. Kemudian bagaimana kita mensucikan Allah, tanzihullah min kulli sifatin la yaliqu bihi. Itu ilmu yang wajib. Mengetahui sifat 20 kalau di kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu aqidatul awam, mengenal sifat 20 yang Allah, sifat wajibnya, sifat mustahilnya, sifat jaiznya. Begitu juga mengenal sifat wajibnya para nabi, sifat mustahilnya para nabi, sifat jaiznya para nabi, dan seterusnya. Jadi ilmu akidah hukumnya wajib. Tapi para ulama-ulama terdahulu, khususnya dari kalangan para habaib, mereka melarang terlalu mendalam ilmu tersebut. Cukup mengenal yang tadi saya sebutkan sifat-sifatnya, kemudian kita mengenal Allah dengan sifat yang layak bagi Allah, tidak mensifat Allah seperti makhluk, tidak mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk, itu sudah cukup. Awal wajib ala al-insan ma'rifatullah istiqam. Ilmu wajib yang kedua yaitu ilmu fikih atau al-ahkam syar'iyyah. Berbicara tentang masalah ibadah kita sehari-hari, mulai dari taharah sampai bab haji. Taharah hukumnya wajib karena berkaitan dengan sahnya atau tidak sahnya sholat kita yang wajib kita lakukan setiap hari. Maka status ilmu ini wajib, bukan sunnah, wajib. Begitu juga berpuasa, hukumnya wajib karena yang
ketika mau melaksanakan puasa harus mengetahui niat puasa. Zakat juga demikian, umroh, haji juga demikian. Kemudian ketika mau menikah wajib belajar ilmu tentang hukum pernikahan, masuk ke dalam wilayah hukum fikih, bab munakah. Mau berdagang, berbisnis, belajar ilmu fikih muamalah. Jadi hakim, kalau dia menggunakan hukum Islam, wajib belajar fikih muamalah yang membahas tentang hukum pidana perbuatan dalam Islam. Kemudian ilmu yang wajib yang ketiga yaitu ilmu pembersihan hati. Kita kenal dengan nama ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf terbagi tiga. Ada tasawuf disebut tasawuf salafi. Yang pertama, yang kedua disebut tasawuf sunni. Yang ketiga disebut tasawuf falsafi. Tasawuf yang wajib hanya satu. Yang satunya malah dilarang. Apa itu tasawuf falsafi? Tasawuf semacam ini dilarang untuk dipelajari. Seperti kitab-kitab yang ditulis oleh Ibnu Arabi, Al-Futuhatul Makkiyah, atau kitab berjudul Al-Insanul Kamil atau Insanul Kamil karya Syekh Abdul Karim Al-Jili, atau kitab yang ditulis oleh Ibnu Sab'in. Nah, ini tasawuf-tasawuf yang orang awam boleh belajar. Kenapa? Karena mereka menulis kitab-kitab tersebut dalam keadaan tidak sadar. Mereka mengalami yang namanya pengalaman spiritual. Tidak semua kita mengalami pengalaman spiritual, sehingga ketika membaca kitab-kitab tersebut akan salah paham. Sehingga tasawuf ini tidak dianjurkan untuk dipelajari. Namun bukan berarti yang menulis itu menyimpang. Mereka seorang ulama-ulama yang sudah mencapai derajat sebagai aulia, para wali. Mereka orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, yang Allah berikan anugerah pernah mengalami pengalaman spiritual. Seperti di tanah Jawa, Syekh Siti Jenar, di Aceh ada namanya Hamzah Fungsuri. Kemudian di Irak ada namanya Al-Hallaj. Dan masih banyak. Ibnu Sab'in, Ibnu Arabi itu termasuk daripada ulama-ulama tasawuf falsafi. Tasawuf yang wajib yaitu tasawuf yang membahas tentang akhlak, pembersihan hati. Semua kita manusia selain para nabi, kata Al-Imam Al-Ghazali yang lahir tahun 450 Hijriah wafat 505 Hijriah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan semua manusia selain para nabi pasti punya potensi hatinya kotor. Mau dia ulama, mau dia itu seorang ustaz, mau dia itu seorang pedagang, semua selain para nabi potensi hati itu kotor berkali pasti ada. Namun perbedaan orang yang baik dengan orang yang tidak baik ketika ada lintasan-lintasan hati yang kotor atau penyakit-penyakit hati yang muncul, dia lawan, dia tidak ikuti. Semua orang punya sifat hasad dan hati, itu manusiawi. Jadi bukan berarti kita berusaha menjadi manusia yang tidak punya salah, tidak bisa. Kalau yang tidak punya salah itu malaikat. Namun orang yang baik ketika ada bisikan-bisikan jahat, yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas, dia lawan. Muncul iri hati dan ikuti lawan, tidak boleh, dosa. Muncul kesombongan dalam hati, dilawan dengan tawadhu. Muncul kibir dalam hati, punya sifat kibir, dilawan dengan dermawan. Dan itu orang baik. Jadi definisi orang baik itu bukan orang yang suci bersih, tidak ada sama sekali kesalahan, bukan. Tapi orang yang baik ketika ada kesalahan dia mau memperbaiki. Itu yang Nabi katakan, kullu bani adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya anak Adam itu ketika salah dia mau bertaubat, dan setiap anak Adam pasti salah, kata Nabi kita Muhammad SAW. Selebihnya dari tiga ilmu ini hukumnya sunnah. Selebihnya sunnah. Kita belajar tafsir Al-Quran, sunnah. Kita belajar hadis Nabi, sunnah, khusus para ulama. Kalau dia mujtahid wajib. Ilmu Al-Quran wajib bagi siapa? Bagi para mujtahid seperti Imam Syafi'i,
seperti Imam Abu Hanifah, seperti Imam Malik, seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka kalau belajar Al-Quran wajib. Kenapa? Karena mereka menjadi mujtahid yang merumuskan hukum. Tapi kalau orang awam tidak wajib sunnah. Ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu tarikh, ilmu sejarah. Tapi yang tiga tadi fardu ain ala kulli muslim. Hukumnya wajib. Dan ada hadisnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang lahir tahun 209 Hijriah wafat 210 Hijriah. Di dalam sunannya hadis yang sangat banyak diriwayatkan oleh ulama, mulai dari kitab Jami' Shaghir yang ditulis oleh Imam Suyuti yang lahir tahun 449 Hijriah wafat 911 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Muhammad Asqalani, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi yang lahir 673 Hijriah wafat 948 Hijriah. Bahkan diriwayatkan oleh para ulama-ulama hadis, sehingga ditulis sebuah kitab khusus membahas tentang sanad hadis tersebut. Ditulis oleh Imam Suyuti dalam kitab berjudul Juz'un fihi Turuqul Hadis Talabul Ilmi Fariidatun 'ala kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Makna wajib di sini tiga itu tadi: akidah, masalah hukum syariat yang kedua, dan yang ketiga masalah tasawuf akhlak, pembersihan hati. Subhanallah, ilmu ini satu-satunya media yang mengangkat peradaban Islam. Tidak dikotomi. Dalam agama Islam tidak mengenal dikotomi ilmu, berbeda-beda ilmu. Semua ilmu tidak bermanfaat baik. Tapi ada ilmu yang diprioritaskan yang saya sebutkan tadi, yaitu harus diutamakan. Karena ilmu ini nanti ditanya oleh Allah nanti sampai kita meninggal dunia. Di tengah-tengah masyarakat kalau ada ulama sedangkan dia tidak paham tentang masalah hukum, sedangkan banyak guru di tengah-tengahnya, itu akan ditanya dia meninggal. Kenapa kau sholat gurunya berantakan? Nanti dia katakan saya tidak belajar. Kalau jawabannya saya tidak belajar, di situ ada guru, dia berdosa. Kalau dia mengatakan saya tidak belajar dan saya tidak tahu, sedangkan di situ tidak ada guru, maka dimaafkan. Maka ilmu ini wajib thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Ditambah oleh ulama muslimah. Untuk ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslimah, muslim perempuan, hukumnya wajib. Agama Islam menempatkan ilmu sebagai salah satu hal yang sangat mulia dan hal yang sangat penting, bahkan dikatakan seluruh ibadah yang paling mulia nomor satunya adalah menuntut ilmu agama. Dapat kita lihat di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian derajat mereka, dan Allah mengangkat derajat orang-orang yang telah diberikan ilmu beberapa derajat. Ya, Allah angkat derajat, disebutkan orang-orang berilmu utul ilma. Yang kedua, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala bersaksi untuk dirinya. Allah bersaksi untuk dirimu bahwa tiada sembahan kecuali Allah. Jadi Allah sendiri bersyahadat untuk dirinya. Yang luar biasa, di dalam Al-Quran Allah gandengkan syahadatnya Allah dengan malaikat dan orang-orang berilmu. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi tiada sembahan kecuali Dia, Allah, dan malaikat masuk ke dalam kesaksian tersebut dan orang-orang yang berilmu. Jadi qala Allah Subhanahu wa ta'ala syahadatahu ma'a malaikat wa ahli ilm. Allah gandengkan kesaksian Allah bersama malaikat dan orang-orang berilmu. Itu satu keistimewaan daripada ilmu. Keistimewaan berikutnya, Allah Ta'ala nyatakan tidak akan sama sampai kapanpun, baik di dunia maupun di akhirat. Tidak akan sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu.
Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna walladziina laa ya'lamuun innamaa yatadhakkaru ulul albab. Di sini Allah tegaskan, katakanlah. Hal di sini bukan pertanyaan tapi ingkar, mengingkar. Jadi kalau diterjemahkan, katakanlah tidak akan sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Sesungguhnya innama ilmu balaghah. Kalau ada kata innama usduk qasam, membatasi, hanya. Dari yang hanya bisa mengambil pelajaran orang-orang berilmu. Itu pernyataan Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Innama yatadhakkaru ulul albab. Yang bisa mengambil pelajaran dan iktibar orang-orang yang berilmu. Kemudian Nabi Sulaiman itu kan diberikan kerajaan yang luar biasa, yang tidak ada lagi kerajaan yang sama seperti kerajaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman tidak membanggakan kerajaan. Nabi Sulaiman bangga dengan apa? Dengan ilmu. Wa waritha Sulaiman Daud wa qala ya ayyuhan nas ulilna mantiqat tayr wa utina min kulli syai'in inna hadha lahuwal fadlul mubin. Itu kebanggaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mengatakan, wahai manusia, aku diberikan ilmu, bisa berbahasa ruh, dan aku diberikan segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya ini adalah karunia yang datang. Ulama tafsir mengatakan Nabi Sulaiman sedang membanggakan ilmu, bukan kerajaan. Padahal kerajaan Nabi Sulaiman sangat luar biasa. Begitu juga Allah berikan keramat kepada salah satu sepupunya Nabi Sulaiman bernama Asif bin Barkhayr. Sebagaimana dijelaskan di dalam tafsirnya Al-Bayan yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Tabari yang dilahirkan tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah. Dia adalah sepupunya Nabi Sulaiman yang memindahkan singgasana Ratu Balqis dari Yaman dipindahkan ke Palestina. Kenapa dia bisa memindahkan singgasana tersebut? Apa kemuliaannya? Karena sebab memiliki ilmu, Allah berikan keramat kepadanya. Nabi Sulaiman mengatakan, qala ya ayyuhal malaku ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Qala ifritun minal jinn ana atika bihi qabla an taquma min maqami wa inni 'alayhi laqawiyyun amin. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadha min fadli rabbik. Nabi Sulaiman mengatakan, siapa di antara kalian yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis? Maka Jibril mengatakan, karena pasukannya ada juga dari golongan manusia, saya bisa memindahkan singgasana tersebut sebelum kau berdiri di tempat duduk atau tempat berdiri, dan saya mampu melakukan itu dan saya bisa dipercaya. Wa qala alladhi 'indahu ilmun minal kitab, dan berkata orang yang memiliki ilmu daripada kitab Taurat. Dia mengatakan, saya bisa pindahkan singgasana tersebut sebelum engkau memedipkan mata. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadha min fadli rabbi. Dan benar-benar dipindahkan singgasana tersebut. Apa yang membuat dia memiliki keramat seperti itu? Allah katakan, alladzi 'indahu ilmun minal kitab. Dia memiliki ilmu. Jadi tidak ada wali-wali Allah yang bodoh, tidak ada. Mattakhadallahu min waliyyin jahilin qad law ittakhadahu al-'alam. Tidak mungkin Allah mengangkat seorang kekasih Allah itu yang bodoh. Seandainya dia bodoh, Allah angkat menjadi wali, Allah ajarkan dia ilmu laduni. Tapi bisa diuji. Kalau benar diberikan ilmu laduni, kita bertanya semua hukum agama, semua ilmu agama, dia bisa menjawab dengan benar. Itu alamat dia adalah orang diberikan ilmu
Tapi kalau jawabannya keluar dari kitab-kitab ulama, berarti dia hanya mengklaim dirinya mendapatkan ilmu itu adalah kebohongan. Sekarang banyak bohong, banyak hoax. Ya, jadi jangan gampang percaya, tapi juga jangan mengingkari. Kita lihat orangnya ini. Kalau ada yang mengaku punya ilmu lalu, saya tanya dia masalah ini, gimana berdoa, apa yang mengatakan dulu. Kalau dia bisa menjawab, maka dia diberikan ilmu lalu. Bertanya tentang tafsir dia paham, bertanya tentang hadis dia paham, bertanya tentang hukum dia paham. Padahal tidak pernah belajar. Dan jawabannya itu tidak keluar daripada kitab-kitab ulama, maka dipastikan dia diberikan ilmu. Salah satu tokoh yang mendapatkan ilmu laduni adalah namanya Syekh Abdul Aziz Al-Jabbar. Salah satu ulama Maroko, tidak bisa baca tulis, tapi kalau bertanya masalah agama dijawab semuanya. Tidak bisa baca tulis. Bahkan muridnya itu ulama. Jadi murid-muridnya para ulama. Mereka bertanya masalah hadis. Saya punya kitabnya namanya Al-Ibris. Itu kitab kumpulan fatwa-fatwa beliau. Tidak ada guru dari kecil. Tapi lewat apa? Ilmu laduni. Salah satunya Allah kirimkan dari Muhammad SAW mengajar kepada beliau dari awal sampai akhir. Itu namanya ramah para wali. Ada juga ulama di Mesir namanya Syekh Ali Khawwas, guru daripada Imam Abdul Hamid Syahron yang lahir tahun 468 Hijriah, wafat 473 Hijriah. Demikian kita tidak bisa baca tulis. Tapi ketika ditanya tentang masalah-masalah ilmu agama, semuanya dijawab dengan luar biasa. Dan yang terkadang para ulama-ulama besar. Ditulislah sebuah kitab berjudul Ad-Durarul Ghawwas fi Fatwa Syekh Ali Khawwas yang mengumpulkan fatwa-fatwa daripada Syekh Ali Khawwas. Makanya ini dikatakan Asy bin Barhaya dimuliakan oleh Allah dengan keramat karena memiliki ilmu. Ada yang menarik juga dalam Al-Quran, anjing yang kita latih dia sehingga kita perintahkan dia makan, itu anjing makan minum, dia minum, itu bisa digunakan untuk memaksa atau berburu dan halal hukumnya. Asalnya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita melepaskan anjing tersebut dan dia sudah terlatih namanya kalbun mu'allam. Dimakan atau dimaksa oleh anjing tersebut, kita makan halal. Itu di dalam Al-Quran disebutkan wa'allamtum wa ma'allamtum minal jawarih mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Ini bercerita tentang anjing yang sudah dilatih. Kata Allah, kalau anjing yang sudah dilatih dan kalian ajarkan dia menjadi anjing yang terlatih, ketika kalian gunakan sebagai hewan berburu dan dia memangsa salah satu mangsanya dan kalian menyebutkan nama Allah, jadi halal untuk kalian makan. Dan itu Nabi pernah sampaikan ke sahabat. Ada hadis riwayat Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 291 Hijriah dalam sahihnya. Ini sahabat namanya Ali bin Hatim atau dia mengatakan, ya Rasulullah, inni ursilu al-kilab al-mu'allamata fa yumsikna 'alayya wa adhkuru ismallah 'alayhi. Wahai Rasulullah, saya melepaskan anjing yang sudah saya latih. Kemudian anjing tersebut memangsa salah satu hewan dan saya sudah membaca nama Allah, minimal membaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim juga boleh. Apakah halal hewan yang dimangsa oleh anjing yang sudah saya latih tersebut? Apa jawaban Nabi? Idza arsalta kalimata al-mu'allamah wa dzakarta ismallahi 'alaihi faqul. Kalau anjing yang sudah terlatih dia memangsa satu hewan, kemudian kau sudah menyebut nama Allah, hewan itu makanlah, halal kata Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau anjing yang tidak dilatih halal. Anjing yang tidak terlatih, kita punya anjing, kita tidak latih dia. Ulama membuat standar definisi sudah dilatih ketika mengatakan kau serang hewan, dia serang. Dan dia gigit hanya mematikan, tidak gigit dia seperti hewan liar. Dia hanya mematikan, dia gigit leher. Kemudian kita perintahkan makan, dia makan. Kita perintahkan minum, dia minum. Itu sudah masuk kategori anjing yang
terlatih. Tapi kalau tidak demikian, kita suruh makan, tidak makan, suruh minum, tidak minum, kemudian kalau dia memaksa hewan tidak terlatih, jadi itu sebagaimana hewan-hewan dia, maka hukumnya haram. Apa yang membedakan? Sama-sama anjing. Yang membedakan apa? Yang satu punya ilmu. Anjing yang halal dia memiliki ilmu. Anjing yang haram tadi dia tidak memiliki ilmu. Lihat Allah Taala sebutkan dalam Quran seperti itu. Makanya ada ulama bernama Syekh Muhammad bin Khalaf. Dia menulis sebuah kitab berjudul Tafsirul Qiyam ala Kathir Ilman Nabi Safiyah yang membahas tentang keutamaan anjing dalam kitab tersebut. Ini di dalam Al-Quran disebutkan demikian. Di dalam hadis Nabi kemuliaan ilmu sangat banyak. Di antaranya hadis riwayat Muslim di dalam Sahihnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada orang tersebut, Allah berikan dia paham akan agamanya. Di dalam riwayat Muslim juga disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu agama, Allah mudahkan jalannya menuju surga, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga disebutkan di dalam Sunan Abi Dawud yang ditulis oleh Imam Abu Dawud yang lahir tahun 210 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wa la dirhaman. Innama warathatul ilma faman akhadahu akhadha bihaqqin wahid." Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan uang dinar dan dirham, tapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Maka siapa yang mengambil ilmu, maka dia telah mengambil satu bagian besar, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan di dalam kitab Musnad al-Afi yang ditulis oleh Imam Nawawi yang lahir tahun 621 Hijriah, wafat 675 Hijriah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'." Sesungguhnya malaikat membentangkan sayapnya untuk menjadi tempat jalannya para penuntut ilmu, karena malaikat senang dengan apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu agama. Ada kisah yang diceritakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Musnad al-Afi. Ini kitab terakhir yang ditulis oleh Imam Nawawi. Dia adalah ulama yang menulis banyak tentang kitab-kitab fikih dan hadis. Tapi beliau pada akhir umurnya menulis kitab tasawuf berjudul Musnad al-Afi. Beliau sebutkan di dalam kitab tersebut, ada seorang muslim dia memperolok-olok hadis ini. Dia tidak percaya bahwa malaikat itu membentangkan sayap bagi para penuntut. Maka muncul niat yang tidak baik, dia ingin merendahkan dan memperolok-olok hadis suci Nabi Muhammad SAW. Dia menggunakan sepatu yang di bawahnya ada paku. Kedua sepatunya dia letakkan ada paku. Kemudian ada yang bertanya kepadanya, "Kenapa kau menggunakan sepatu yang di bawahnya ada paku?" Maka orang ini mengatakan, "Saya ingin mencari-cari sayapnya malaikat, karena saya berjalan bersama dengan para penuntut ilmu." Dia niatnya apa? Merendahkan, melecehkan hadis. Ketika dia berjalan, Allah Ta'ala memberikan musibah adab kepadanya, salah, lumpuh, sampai meninggal dia dalam keadaan lumpuh. Itu Imam Nawawi ceritakan, karena dia meremehkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat membentangkan sayap itu real. Ada ulama terdahulu ketika santrinya datang, dia meminta santrinya itu melepaskan sendal yang digunakan ketika perjalanan ilmu. Dimasukkan ke dalam satu baskom yang berisikan air. Kemudian air tersebut diusapkan ke wajah. Maka santri-santrinya bertanya kepada guru mereka, "Kenapa kita fa'alta hadza? Kenapa kau melakukan itu, wahai guru?" Dia mengatakan, "Saya melihat ada cahaya-cahaya bersinar di sendal-sendal kalian para penuntut, dan itu adalah bekas pijakan kalian di atas sayap malaikat. Bukan tapi kasyaf kelihatan."
Hadis yang lain Nabi katakan di dalam riwayat Imam Suyuti dalam kitab Lubabul Hadis. Imam Suyuti ulama asal Mesir terkenal 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Rasul SAW bersabda, "Inna fadlal 'alim 'ala al-'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'il nawafil." Kemuliaan orang berilmu dibanding dengan ahli ibadah itu bagaikan kemuliaan bulan yang terang benderang dengan bintang-bintang yang kecil. Di dalam riwayat Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 299 Hijriah, di dalam sunannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlul 'alim 'ala al-'abid ka fadli 'ala an-nakum." Ini luar biasa. Nabi katakan kemuliaan orang berilmu dengan orang yang ahli ibadah itu bagaikan kemuliaan Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabat yang paling rendah. Luar biasa. Makanya kita punya ibadah tertinggi adalah menuntut ilmu. Berbicara tarekat atau tirakat yang paling sulit menuntut ilmu. Paling sulit menuntut ilmu. Tapi menuntut ilmu yang benar. Kalau masih 2 jam baca belum menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu kalau bacanya sudah di atas 8 jam baru menuntut ilmu. Kalau masih 2 itu hobi. Membaca buku 2 jam hobi, 3 jam hobi. Kalau 6 jam kerja. Di atas 6 jam menuntut ilmu. Tapi kalau masih 1 jam, kadang-kadang 15 menit sudah ragu. Tapi kalau handphone bisa buat 2 jam, 3 jam. Tapi kalau Al-Quran atau buku yang dibaca 15 menit dia tidak buat. Nah ini belum disebut penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu kalau 1 hari istiqomah dia membaca lebih daripada 6 jam, baru disebut penuntut ilmu. Nah kemudian ilmu lainnya dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, riwayat dari Imam Mujahid dari ibunya Ibnu Abbas mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitan al-'abid." Satu orang ahli hukum fikih lebih sulit bagi syaitan menggoda orang tersebut dibanding 1000 ahli ibadah. Jadi kalau dibandingkan 1000 ahli ibadah tanpa ilmu, itu syaitan mudah menggodanya dibanding 1 orang ahli fikih. Itu bagi syaitan sulit. Perbandingannya 1/1000. Di dalam Sunan Tirmidzi juga disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlati fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna 'ala al-nasal." Sesungguhnya Allah dan seluruh malaikat dan seluruh penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya, bahkan ikan yang ada di dalam lautan, semuanya memberikan salawat kepada orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Kita pahami kalau salawat dari Allah disebutkan di dalam kitab Al-Qur'an ala syarikatil Attas. As-salawat min Allah rahmah. Salawat dari Allah adalah kasih sayang. Wassalawat minal malaikah istighfar. Salawat dari malaikat istighfar. Wassalawat min bani Adam ad-du'a wa tadarrur. Salawat dari anak Adam manusia, doa dan permohonan. Wassalawat minal bahari tasbih. Salawat dari hewan adalah tasbih. Bisa dibayangkan kita dapat rahmatnya Allah, istighfarnya malaikat, doanya seluruh manusia, dan juga tasbihnya hewan. Semuanya diberikan kepada orang yang mengajarkan satu kebaikan kepada manusia. Ini luar biasa kemuliaan ilmu. Bahkan dikatakan oleh ulama, ilmu itu menjadi mulia ada syarat, tidak asal-asalan, ada syarat. Makanya dia istimewa karena punya syarat. Yang pertama, menuntut ilmu semata-mata karena Allah. Al-ikhlas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din hunafa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam tahun 209 Hijriah wafat Rasulullah di dalam sunatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama al-ilma yubahiya bihi ulama aw yuwaqiya bihi sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allahu jannah." Siapa orang yang belajar ilmu agama niatnya untuk apa? Menunjukkan kehebatan ilmunya di hadapan para ulama, atau dia ingin menunjukkan kehebatannya di hadapan orang-orang yang tidak berilmu, atau dia ingin menarik simpati manusia, dipuji disangka oleh manusia. Niat awalnya untuk ilmu seperti itu, kata Nabi, Allah akan masukkan orang tersebut ke neraka jahanam.
Syarat kedua ilmu itu menjadi mulia, dia belajar itu ilmu bukan hanya untuk mengetahui semata, tapi juga apa? Diamalkan. Allah ancam di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat murka kepada orang-orang yang hanya berbicara tapi dia tidak mengamalkan ilmu tersebut. Maka di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadis Nabi katakan, ta'allamu ilma ma syi'ta. Silakan kalian belajar ilmu sebanyak-banyaknya. Falan yahjurakumullah ta'ala hatta ta'malu. Allah tidak akan memberikan pahala untuk ilmu kalian kecuali kalian telah mengamalkan ilmu tersebut. Yang ketiga, syarat ketiga untuk mendapatkan ilmu yang mulia itu, sudah mendapatkan ilmu, dia apa? Ajarkan. Jadi guru harus mengajarkan, tapi syaratnya harus berusaha dan mengamalkan. Kalau tidak, dapat ancaman dari Nabi. Hadis riwayat Imam At-Tabrani di dalam kitabnya yang lahir tahun 290 Hijriah, wafat 390 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul 'alim alladhi yasma'u an-nas yaqina wa yansa nafsahu, kamathali sirar yudidu lin-nas wa yahdiku nafsahu." Perumpamaan orang berilmu yang mengajarkan manusia kebaikan tapi dia lupa terhadap dirinya, maknanya dia tidak mengamalkan. Itu bagaikan lilin yang menerangi manusia yang ada di sekitar tapi membakar dirinya sendiri, kata kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syarat yang ketiga ini dia mengajarkan. Orang yang punya ilmu agama tidak mau mengajar, ada konsekuensinya, ada dosanya. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah dalam kitab Al-Mustadrak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man katama ilma aljamahu Allah subhanahu wa ta'ala yaumal qiyamati bi hijamin min nar." Siapa yang memiliki ilmu tapi dia sembunyikan ilmu yang tidak mau mengajar, maka di hari kiamat Allah Ta'ala akan ikat mulutnya bagaikan kuda dengan ikatan dari api neraka. Ada ancaman semuanya, ada konsekuensinya semuanya. Oleh sebab itu, tiga syarat ini, ketika kita ikhlas dalam untuk ilmu, kita amalkan ilmu tersebut dan kita sebarkan ilmu tersebut, itu adalah satu-satunya amalan yang paling bisa membuat hati Nabi Muhammad bahagia. Kita ingin membahagiakan Nabi Muhammad, itu di jalan tersebut. Waktunya habis dalam menuntut ilmu, itu membuat kebahagiaan terbesar dalam hati Nabi Muhammad SAW. Ini pernyataan Al-Habib Ali bin Muhammad al-Habashi. Dia mengatakan bahwa syai'u yasuru qalban Nabi Muhammad SAW mithla nasri ilmi wal tablighi wal amal bih. Tidak ada sesuatu yang bisa membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti belajar ilmu agama dan dia mengajarkan, menyebarkan, menyampaikan dan mengamalkan seluruh ilmu tersebut. Itu adalah satu amalan yang membuat hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahagia. Bahkan orang gila, ada pepatah mengatakan, khudil hikmata walau kharaja min afwahil majal. Ambillah hikmah walaupun keluar dari mulut orang-orang gila. Ada yang lebih ekstrim lagi mengatakan, khudil hikmata walau kharaja min duburi dajjal. Ambillah hikmah walaupun dia keluar dari pantatnya ayam. Ada yang lebih ekstrim lagi, khudil hikmata walau kharaja min famil bahari. Ambillah hikmah walaupun keluar dari mulut hewan. Nah ini hikmah di sini. Ini harus kita pahami. Kalau nasihat, wejanya dari siapapun kita harus boleh. Mau dari orang kafir boleh, mau daripada orang gila juga boleh, selama nasihat itu baik. Tapi ketika berbicara ilmu agama, itu harus lihat dari mana kita dapat, dan sembarangan diambil. Imam Muslim meletakkan di bab awal dari kitab Sahih Muslim itu pernyataan Abdullah bin Mubarak yang lahir tahun 114 Hijriah, wafat 141 Hijriah, mengatakan, "Laulal Islam laqala man syaa 'ala man syaa." Kalau mau belajar ilmu agama, lihat sanadnya, sanad ilmunya. Dia belajar sama siapa? Tidak sembarangan.
Karena kalau tidak ada sanad, maka semua orang akan berbicara tentang agama sesuka hatinya, semau. Al-Islam minad din, sanad bagian dari agama. Unzuru mimman ta'khuduna dinakum, maka perhatikan dari mana ilmu agama kalian ambil. Jadi kalau berbicara ilmu pun lihat sanad. Tapi kalau nasihat siapapun berikan selalu yang baik ambil. Itu perbedaan. Jadi tidak berlaku ucapan mengatakan unzur maqal wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Itu maksudnya bab nasihat. Tapi kalau bab riwayat hadis dilihat oleh ulama siapa yang meriwayatkan. Karena di dalam Al-Quran Allah Ta'ala perintahkan demikian, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, jika ada orang fasik membawa satu berita, jangan diambil, kata Allah Ta'ala, periksa dulu. Ini maknanya ilmu agama, nggak boleh sekarang kita ambil. Tapi kalau nasihat itu kalian tadi bisa dipandu, lihatlah apa yang dia katakan, jangan melihat siapa yang mengatakannya. Ada yang unik, ini orang gila saja jadi mulia karena sebab ilmu. Ini gara-gara ada orang gila berilmu. Ada seorang orang gila disebutkan oleh Syekh Abdul Qasim Al-Hasan dalam kitabnya Uqala al-Majani. Ada seorang gila di Persia namanya Abudi. Dia gila, tapi dia hafal Al-Quran. Dia paham tentang hadis Nabi, sehingga ulama-ulama memberikan penghormatan kepadanya. Padahal dia itu ilmu mengangkat derajat orang itu. Satu ketika dia datang bertamu ke rumah sahabatnya. Ini sahabatnya ini tidak peka, tidak sendiri. Abu Diki namanya Abu Diki. Dia datang dalam keadaan lapar, masuk ke rumah kawannya. Itu dia ingin meminta makan tapi mau hati. Padahal orang gila masih ada mau. Dia tidak minta makan, tapi dia sindir lewat Al-Quran. Dia mengatakan, wahai sahabat tuh, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Wahai pencipta kami, tolong turunkanlah hidangan makanan dari langit. Itu maknanya dia ingin memikir bahwa dia lapar, dia bisa sediakan makanan. Ternyata sahabatnya ini tidak peka, masih diam juga. Kenapa kau baca ayat di hadapan? Kau belum paham juga. Baik, saya tambahkan ayat kedua. Wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Yang mereka memberikan makan kepada anak-anak yatim, orang miskin, anak yatim dan para tawanan perang. Ketahuilah, saya ini adalah anak yatim, saya ini adalah orang miskin dan saya ini adalah tawanannya syaitan. Saat ini saya lapar, kau berikan makanan. Dia langsung buka itu, kenapa? Gak paham. Padahal dia sedikit lewat Al-Quran. Ini dia menjadi mulia, dihormati oleh ulama, walaupun dia orang gila, tapi dia paham Al-Quran. Dia paham itu Al-Quran, dia paham itu hadis Nabi, dilihatkan oleh para ulama yang ada di dunia. Ada juga kita kenal dengan Abu Nawas. Abu Nawas itu punya riwayat hadis. Dia memang tokoh yang real, yang nyata. Hidup di zaman Daulah Abbasiyah di masa Harun al-Rashid. Ada satu hadis yang terkenal, kita mungkin sering mendengar hadis ini, tapi kita tidak tahu bahwa salah satu riwayat hadis ini adalah Abu Nawas. Yang menyebutkan siapa? Imam Suyuti, yang lahir tahun 449 Hijriah, wafat 911 dalam kitab Tarikh Al-Khulafa. Hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqun nar walau bisyikki tamrah, fa in lam tajid fa bi kalimah thayyibah." Takutlah terhadap api neraka walaupun bersedekah separuh korma. Jika tidak mendapatkan separuh korma, berkata baik. Salah satu periwayat hadis tersebut adalah Abu Nawas. Abu Nawas meriwayatkan hadis tersebut. Ada juga namanya Bahlul. Jadi Bahlul itu adalah sosok seseorang yang hidup di masa-masa salaf atau kedua Hijriah. Bisa disebut Bahlul, bisa disebut Buhlul. Jadi bahasa kita kalau ada orang-orang yang ingin kita mengatakan dia tidak berilmu, kita sebut Bahlul. Ente Bahlul. Itu orang. Dia disebut dengan Bahlul karena memang gayanya seperti orang gila. Tapi jangan salah, ini seorang wali minoritas.
orang yang dekat dengan Allah. Dia tempat nongkrongnya di mana? Di kuburan. Setiap hari dia nongkrong di kuburan, duduk di kuburan. Orang-orang yang bertanya, ya Bahlul, kenapa kita tidak pergi bergaul dengan manusia? Atau setiap hari menghabiskan waktu duduk di kuburan? Dia mengatakan, di kuburan ini ketika saya duduk tidak ada yang menyakiti saya, dan ketika saya pergi tidak ada yang menggosip saya dan membunuh saya. Makanya saya nyaman duduk di kuburan. Itu kata Bahlul. Kalau dengan manusia tetap ada. Jadi kita tidak akan selamat dari indahnya manusia. Mau baik kayak apa tetap akan disakiti atau digosipkan atau digunjing oleh manusia. Kalau memang ada manusia yang tidak bisa digunjing, tentu orang pertama adalah Nabi Muhammad. Tapi dalam Al-Quran disebutkan itu apa? Sibrul Mubin, Yaquluna huwa majnun, dikatakan Nabi Punyi, dikatakan Nabi orang gila. Bahkan Imam Syafi'i itu pernah digunjing, difitnah. Ada yang mengadu kepada Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, kau difitnah, kau digunjing. Apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i tidak marah, karena memang itu sunnah Allah, itu hal yang biasa. Ridho nas goya Tuhan, meraih ridhonya seluruh manusia itu adalah hal yang tidak mungkin digapai, kata Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i apa? Kalau Allah saja digunjing, Allah dibilang punya anak, Allah dibilang punya istri. Kemudian Nabi Muhammad, manusia yang paling baik, difitnah, digunjing, dibilang penyihir, tukang bohong, orang gila. Kalau Allah dengan Nabi Muhammad saja tidak selamat dari lidah manusia, maka bagaimana dengan seorang Muhammad bin Idris? Itu saya, Imam Syafi'i, pasti tidak lepas dari kejahatan lisan daripada manusia. Makanya Bahlul mengatakan, saya nongkrong di kuburan iman. Kenapa? Ketika saya duduk tidak pernah disakiti, dan ketika saya meninggalkan orang-orang tersebut tidak pernah saya digunjing oleh mereka. Itu luar biasa. Itu Bahlul menulis di tangannya. Ia tulis di tangannya, tulisan mengatakan, Ya Rabbi haqqi husna nabi. Ya Allah, tolong wujudkan prasangka baikku kepadamu. Karena ada orang bilang seperti itu. Cuma mereka mudah-mudahan tidak mau tampak sebagai seorang wali di tengah masyarakat. Mereka berpura-pura sebagai orang gila. Ini berdoa besar. Dia sejaman juga dengan Imam Muhammad Jawad Ibn Ali Ibn Musalkan. Kemudian di jubahnya dia tulis tulisan, In kunta abdan fa kunta qiyam wa'mal li maulaka ma yurid. Jika engkau seorang hamba, berusaha menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, dan ketika engkau beramal, maka beramallah sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tulis di jubahnya. Luar biasa saya dapat di satu riwayat dalam Sahih Muslim. Ternyata Bahlul ini juga periwayat hadis Nabi. Ada satu hadis Nabi yang terkenal, itu diriwayatkan oleh Bahlul dan dia masuk di dalam kitab Sahih Muslim. Hadis tersebut Imam Muslim meriwayatkan sampai kepada Bahlul. Bahlul mendapatkan hadis ini dari salah satu ulama hadis namanya Amr bin Dinar. Amr bin Dinar mendapatkan hadis ini dari gurunya bernama Atau bin Yasar. Atau bin Yasar mendapatkan hadis ini dari gurunya sahabat mulia Abi Hurairah. Abi Hurairah mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis sholatu fala sholata illa al-maktubah." Kalau sudah ada iqamat sholat wajib, jangan sholat kecuali sholat wajib. Itu hadis dari Bahlul diriwayatkan. Artinya ketika seseorang masuk ke masjid, kan ada sunnah tahiyatul masjid. Ketika dia masuk tapi sudah qomat, jangan dia sholat di situ. Kenapa? Karena sudah qomat, dia bergabung aja sholat berjamaah, sholat wajib tersebut, otomatis dapat pahala tahiyatul masjid juga, karena dia belum duduk. Nah, tahiyatul masjid itu dia batal ketika duduk lama selama membaca surat Fatihah di Imam Syafi'i. Itu batal, dia punya sunnah tahiyatul masjid. Tapi kalau dia masuk tidak duduk, kemudian dia sholat depan tahiyatul masjid. Dan orang yang masuk pas sudah iqamah sholat, tidak dulu sholat tahiyatul masjid, dia ikut gabungan dan sholat wajib, maka dia sudah mendapatkan pahala sholat wajib dan pahala tahiyatul masjid. Ilmunya dari Bahlul. Kita melakukan Bahlul ini ternyata ada hadis yang kita amalkan yang menjadi istimbat hukum dari kalangan para fuqaha. Salah satu rawinya adalah Bahlul al-Majnun.
Nah ini beberapa kemuliaan ilmu. Salah satu sunnah bahkan wajib bagi kita umat Islam untuk menjadi orang-orang yang punya semangat di dalam menuntut ilmu, terutama ilmu agama dan ilmu pengetahuan lainnya, untuk memberikan kemajuan peradaban kepada agama Islam. Mudah-mudahan ini ceramah singkat ini bisa memberikan manfaat. Saya minta maaf jika ada salah kata. Kita tutup dengan doa. Ada doa. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita ini diberikan pengampunan oleh Allah Taala, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sayyidil asrar wa qiyamil ladhiyat bi'ifnahi babil yasar sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa ala alihi wa sahbihi wa ifdal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil qulub wa dawa'iha wa afiyat abnani wa shifaiha wa nuril absar wa nuril qulub wa hidayatiha wa ajma'in. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarraqa min ba'di tafarraqa ma'suma wa la taj'alna walidina shay'an mahruma. Subhanaka rabbika nashhadu an astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ila hadratin nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika fiha salam wa akhirna walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.